Sup guys, ke Fatia Rasma. Kita akan reaksi lagi salah satu channel yang bernama Zen, yaitu jelaskan ini video edukasi, yaitu semua bentuk pemerintah saat ini dijelaskan. Republik presidensial itu sistem pemerintahan di mana presiden jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dipilih langsung rakyat dan punya kekuasaan eksekutif penuh tanpa tergantung parlemen kayak di sistem parlementer. Awalnya muncul dari Amerika pas lepas dari Inggris, terus diadaptasi banyak negara. Ada versi kuat kayak Amerika dan semi presidensial kayak Prancis. Beda utamanya di pembagian kekuasaan sama parlemen. Kelebihannya stabil karena presiden tetap walau parlemen ribut, tapi kekurangannya rawan otoriter. Sistem ini makin berkembang dengan berbagai modifikasi lokal, pengaruh budaya, dan kadang dikritik karena bisa bikin kekuasaan terlalu terpusat. Contohnya Amerika, Brasil, Indonesia. Fun fact, di beberapa negara, presiden presidensial tetap pakai gaya ala raja. Republik parlementer itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif dipegang perdana menteri yang dipilih parlemen, bukan presiden langsung. Dan presiden biasanya cuma simbolik aja. Sistem ini lahir dari Inggris lalu diadaptasi banyak negara Eropa. Ada yang murni kayak Jerman dan semi kayak India. Bedanya di seberapa besar peran presidennya. Kelebihannya lebih demokratis dan fleksibel, tapi rawan gonta-ganti pemimpin. Sekarang makin disesuaikan budaya lokal dan kadang dikritik karena konflik antar partai. Contohnya India, Jerman, Italia. Fun fact, kadang presidennya nggak dikenal orang negaranya sendiri. Republik semi presidensial itu sistem campuran di mana ada presiden kuat yang dipilih rakyat dan perdana menteri yang ditunjuk parlemen. Jadi kekuasaan dibagi dua dan harus kerja bareng. Awalnya populer di Prancis pas era de Gaulle, lalu menyebar ke negara lain. Ada versi presidensial berat kayak Rusia dan parlementer berat kayak Prancis, tergantung siapa yang dominan. Kelebihannya fleksibel, tapi kalau presidennya beda arah sama parlemen bisa ribut mulu. Sistem ini terus berevolusi biar cocok sama budaya lokal, tapi sering dikritik karena bingungin dan bisa bikin dua kepala tapi satu badan. Contohnya Prancis, dua kepala satu badan. Fun fact, kadang perdana menterinya lebih sibuk tapi presidennya yang sering disorot kamera. Monarki konstitusional itu sistem kerajaan di mana raja atau ratu cuma simbol negara, kekuasaan nyatanya dipegang parlemen dan perdana menteri, jadi beda sama monarki absolut. Ini muncul dari Inggris setelah Revolusi Glorious, terus jadi model banyak negara. Ada yang aktif dikit kayak Inggris dan yang cuma figuran banget kayak Jepang. Kelebihannya stabil dan tradisional, tapi dikritik karena masih pakai sistem turun-temurun. Sekarang banyak berkembang tapi tetap jaga simbol budaya. Contohnya Inggris, Swedia, Jepang. Fun fact, Ratu Inggris nggak bisa asal nonton Netflix, harus lewat protokol. Monarki absolut itu sistem di mana raja punya kuasa penuh atas negara tanpa batasan hukum atau parlemen. Pokoknya dia yang paling atas. Sistem ini muncul dari Eropa abad pertengahan. Terkenal lewat Raja Louis XIV Prancis yang bilang negara adalah saya. Ada yang total banget kayak Arab Saudi dan yang agak longgar. Kelebihannya keputusan cepat, tapi kekurangannya rawan disalahgunakan. Sekarang jarang, tapi masih eksis di beberapa negara. Contohnya Arab Saudi, Brunei. Fun fact, di monarki absolut, keputusan raja bisa lebih cepat dari loading wifi. Teokrasi itu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang pemimpin agama atau hukum negara berdasarkan ajaran agama. Jadi negara dan agama nyatu banget. Dulu banyak muncul di peradaban kuno kayak Mesir dan Israel. Sekarang bentuk modernnya bisa beda-beda. Ada yang total kayak Iran dan yang simbolik. Kelebihannya bisa jaga nilai moral versi agama, tapi rawan diskriminasi dan susah terima perbedaan. Sekarang makin dikritik karena nggak fleksibel di dunia modern. Contohnya Iran, Vatikan. Fun fact, di teokrasi kadang konstitusinya aja dianggap nggak sepenting kitab suci. Komunisme modern satu partai itu sistem di mana negara dikontrol penuh oleh satu partai komunis tanpa oposisi, dengan ide utama semua milik bersama dan negara ngatur ekonomi. Berawal dari pemikiran Karl Marx, terus jadi nyata lewat Uni Soviet dan Tiongkok. Ada yang keras banget kayak Korea Utara dan yang agak fleksibel kayak Tiongkok sekarang. Kelebihannya stabil dan bisa atur pembangunan cepat, tapi kekurangannya minim kebebasan dan rawan otoriter. Sekarang masih eksis tapi udah banyak adaptasi kapitalis. Contohnya Tiongkok, Vietnam, Korea Utara. Fun fact, di beberapa negara, satu partainya bisa lebih eksis dari boyband K-pop. Sosialisme demokratis itu ideologi yang nyatuin ekonomi sosialis sama sistem politik demokrasi. Jadi rakyat tetap bebas milih pemimpin, tapi negara ikut campur buat jamin kesejahteraan bareng-bareng.
Muncul dari reaksi atas komunisme otoriter dan kapitalisme liar. Kita nonton sampai Populer makan banget dulu di ya, Eropa guys. abad 20. Ada versi yang fokus Enak nih, kalau kesejahteraan nonton kayak sambil makan. Skandinavia dan yang lebih kiri dikit. Kelebihannya adil dan merata, tapi dikritik karena pajak tinggi dan birokrasi ribet. Sekarang makin ngetren lagi di kalangan anak muda yang pengen sistem lebih manusiawi. Contohnya Swedia, Norwegia, Denmark. Fun fact, di sana kuliah dan rumah sakit bisa gratis, tapi beli burger bisa semahal skincare. But Diktator militer atau junta itu sistem di mana militer ngambil alih pemerintahan, biasanya lewat kudeta, dan pemimpinnya orang berseragam yang ngatur negara kayak lagi mimpin pasukan. Awalnya sering muncul pas negara chaos atau pemerintah sipil dianggap lemah, kayak di Amerika Latin dan Asia Tenggara. Ada yang dipimpin satu jenderal, model diktator, dan ada yang kolektif, model junta. Kelebihannya bisa stabilin situasi cepat, tapi kekurangannya jelas. Minim hak rakyat, nyaris nggak ada demokrasi. Sekarang masih ada, tapi makin dikritik karena pelanggaran HAM. Contohnya Myanmar, Mesir. Fun fact, beberapa jenderal junta pernah bikin partai biar kelihatan demokratis, padahal ya gitu-gitu aja. wah, jahat Kapitalisme otoriter itu sistem di mana negara ngasih ruang buat pasar bebas dan bisnis tumbuh pesat, tapi tetap dikendalikan pemerintah otoriter yang ngerem kebebasan politik rakyatnya. Muncul dari kombinasi ekonomi kapitalis barat dan kontrol politik ala rezim kuat, makin kelihatan setelah era Perang Dingin. Ada yang dominan negara, kayak Tiongkok, dan yang kasih ruang sektor swasta, tapi tetap keras, kayak Rusia. Kelebihannya efisien dan pertumbuhan tinggi, tapi rawan korupsi, sensor, dan ketimpangan. Sekarang dikritik karena kaya tapi nggak bebas. Contohnya Tiongkok, UEA. Fun fact, bisnis bisa cuan gede asal nggak ngelawan pemerintah. Federasi, enaknya. negara federasi itu Federasi. sistem di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, kayak negara bagian atau provinsi. Jadi tiap wilayah punya otonomi sendiri, tapi tetap satu negara. Muncul dari kebutuhan nyatuin wilayah luas atau beragam, kayak Amerika setelah merdeka. Ada federasi simetris, kewenangannya mirip, dan asimetris, ada yang lebih kuat. Kelebihannya fleksibel dan cocok buat negara gede, tapi rawan tumpang tindih aturan. Sekarang makin adaptif, tapi kadang bikin bingung soal siapa yang ngatur apa. Contohnya Amerika Serikat, Jerman, India. Fun fact, di Amerika ganja bisa legal di satu negara bagian tapi ilegal di pusat. Kayak punya dua orang tua beda prinsip. What the Kesatuan. hell? Negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki satu pemerintahan pusat dengan kekuasaan tertinggi, meskipun ada pembagian wilayah administratif. Karakteristik utamanya adalah kesatuan dan integrasi, di mana pemerintah pusat memiliki kontrol penuh. Sejarahnya berawal dari kerajaan atau negara yang ingin menjaga stabilitas nasional. Tipe negara kesatuan meliputi yang terpusat, seperti Prancis, dan desentralisasi, seperti Jepang. Kelebihannya adalah stabilitas politik, namun bisa kurang fleksibel di level daerah. Secara sosial, sistem ini cenderung memperkuat identitas nasional, meski ada kritik soal kurangnya otonomi lokal. Beberapa contoh nyata adalah Indonesia dan Inggris. Fun fact, Inggris sempat menggunakan sistem serupa, tapi dalam bentuk kerajaan yang sangat terpusat. Satu partai. Negara satu partai adalah sistem politik di mana hanya ada satu partai yang berkuasa, mengontrol hampir semua aspek kehidupan politik dan Ya, pemerintahan. Biasanya, ini muncul dari revolusi atau gerakan politik yang ingin menghapuskan pluralisme. Tipe negara satu partai terbagi antara yang otoriter dan yang lebih sosialis. Keuntungan sistem ini adalah stabilitas dan efisiensi, tetapi sering dikritik karena membatasi kebebasan politik. Cina adalah contoh nyata, dan fun fact-nya, meskipun satu partai, mereka punya pemilu, tapi cuma untuk anggota partai. Multipartai. Negara multipartai adalah sistem di mana banyak partai politik ikut serta dalam pemilihan umum, memberikan lebih banyak pilihan bagi rakyat. Asalnya dari tradisi demokrasi yang mengutamakan keberagaman pendapat. Tipe negara multipartai terbagi antara sistem koalisi, seperti di Jerman, dan sistem mayoritas, seperti di India. Kelebihannya adalah inklusivitas dan kebebasan berpolitik, tapi bisa bikin pemerintah lambat karena koalisi yang sering ribut. Negara-negara seperti India dan Brasil pakai sistem ini. Fun fact, Indonesia pernah mengalami koalisi yang sangat beragam. Oligarki modern de facto adalah sistem di mana sekelompok kecil orang atau elit mengendalikan kekuasaan, meskipun secara resmi negara terlihat demokratis. Asalnya bisa jadi dari konsentrasi kekayaan atau kekuasaan dalam tangan segelintir orang. Tipe-tipe oligarki ini bisa berbentuk korporasi besar atau keluarga kaya yang mempengaruhi politik. Kelebihannya adalah stabilitas ekonomi, tapi sering dikritik karena menambah ketimpangan sosial. Contohnya Amerika Serikat dan Rusia. Fun fact,
beberapa pengusaha besar bahkan lebih berpengaruh daripada politisi di beberapa negara. Wah, Mikroreligius, negara mikroreligius adalah negara kecil yang diatur berdasarkan prinsip atau ajaran agama tertentu. Biasanya negara ini punya wilayah sangat terbatas dan menjadi pusat spiritual bagi penganut agama tersebut. Asalnya sering berhubungan dengan perkembangan agama besar atau tempat ziarah. Kelebihannya adalah kesatuan agama dan budaya, tapi sering terjebak dalam keterbatasan sosial dan politik. Contohnya adalah Vatikan dan Monaco. Fun fact, Vatikan meski kecil punya pengaruh besar dalam politik dunia. wah. Udah dulu ya guys. Coba like, subscribe, komen, dan share lonceng, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share lonceng untuk channel Zen Zen. Udah lah guys, goodbye.